Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan kepada kita semua. Adapun topik yang akan kami bahas adalah tokoh dan gerakan pembaharuan dalam Islam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rifan Afiansyah yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya presentasi ini. Adapun anggota kelompok saya adalah Dede Kusmiadi Awaludin, Arif Eko Farhan, Muhammad Rifki Almadani, Rivaldi Parhan, Robi Ridobila, dan Rafli Aditama. Baik, kita akan langsung masuk saja ke materi yang pertama. Di sini kita lihat gerakan pembaharuan di dunia Islam. Untuk definisi dari gerakan pembaharuan tersebut, itu gerakan pembaruan Islam atau yang juga dikenal sebagai gerakan paham dan pemikiran Islam adalah gerakan yang dipelopori oleh ulama dan tokoh Islam yang istimewa. Dalam arti luas, pembaharuan Islam adalah membangkitkan kembali Islam yang murni sebagaimana pernah dipraktekkan Nabi Muhammad SAW dan kaum salaf. Jadi dapat disimpulkan ya bahwa pembaruan dalam Islam itu bukanlah sesuatu yang evolusioner, melainkan lebih cenderung ke devolusioner. Dengan artian bahwa pembaruan itu bukan merupakan proses perkembangan bertahap, di mana yang datang kemudian lebih baik dari sebelumnya. Jadi pembaruan Islam itu proses pemurnian yang dimana konsep pertama atau konsep asalnya itu dipahami dan ditafsirkan sehingga menjadi lebih jelas bagi masyarakat pada masanya. Dan lebih penting lagi, penjelasan itu tidak bertentangan dengan aslinya. Jadi ini yang menarik ya. Sebenarnya proses ini tuh telah diramalkan sendiri oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Sesuai hadisnya ya bahwa hal ini mengandung peringatan bagi kaum muslim untuk selalu bersikap optimis dalam menghadapi hidup karena Allah itu tidak akan membiarkan kerusakan terjadi pada hamba-hambanya. Sebaliknya, Allah akan menyelamatkan hamba-hambanya dari kesesatan dan kebingungan dengan mengirim seseorang mujadid yang akan menghidupkan kembali ajaran-ajarannya. Jadi proses tajdid ini juga diperlukan karena pemahaman umat Islam terhadap ajaran Islam itu semakin jauh dari bentuk dan sifat aslinya. Namun sang mujadid ini akan tetap berpegang teguh pada kebenaran mutlak yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Pada pengertian ini, pembaruan Islam itu berbeda dengan pembaruan yang terjadi di dunia lain yang bersifat reformasi dan revolusi, di mana yang datang kemudian akan menjadi evaluasi dan menghapus pendapat yang lama. Jadi, untuk gerakan pembaruan di dunia Islam itu tidak menggantikan yang sudah ada dalam Al-Quran, melainkan memperkuat atau lebih menjelaskan isi Al-Quran. Oke, next. Nah, di sini ada hal-hal yang mendasari munculnya gerakan pembaruan Islam. Kenapa sih muncul gerakan pembaruan Islam itu harus ada? Karena dulu tuh banyak sekali faktor yang harus pembaruan Islam itu harus dilakukan ya, seperti ada pengaruh negara-negara kafir, ketidaksejalannya pemikiran antar organisasi Islam, gaya hidup Barat yang mulai mengetahui di negara-negara Islam, ya. Terus masih banyak lagi ya seperti hasrat untuk memperoleh kekuasaan di antara segmen tertentu yang mengatasnamakan Islam, rendahnya tingkat pendidikan, ekonomi yang semakin terpuruk, budaya yang menyimpang dari Al-Quran dan hadis, kekeliruan akidah, syirik dan bid'ah, membangkitkan kembali umat Islam dan kemerosotan yang amat parah. Jadi sangat banyak sekali ya, maka dari itu harus diadakannya gerakan pembaruan Islam ya, karena kemajuan itu hanya akan bisa dicapai selama pengkajian terhadap suatu ilmu pengetahuan terus dilakukan secara diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu diperlukan ya pembaruan dalam Islam itu dengan memberantas sikap jumud serta umat Islam digerakkan kembali tentang tradisi ijtihadnya. Nah, ada lagi yaitu tujuan untuk persatuan umat muslim yang mulai pecah. Karena perpecahan itu merupakan faktor yang menghambat terjadinya suatu kemajuan. Maka perlu diadakanlah pembaruan dalam Islam yang berupaya memberikan inspirasi kepada semua umat Islam untuk bersatu dan untuk melawan imperialisme Barat. Nah, jadi itu adalah hal-hal yang mendasari munculnya gerakan pembaruan Islam, serta tadi sudah dijelaskan juga definisi tentang gerakan pembaruan Islam. Untuk materi selanjutnya dipersilahkan oleh rekan saya. Oh ya baik, terima kasih Ripan.
Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam gerakan pembaharuan Islam dan sejarahnya. Yang mana yang pertama itu ada gerakan Salafiyah dan pembaruan. Gerakan ini adalah merupakan gerakan Islam pertama yang dirintis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di wilayah Hijaz. Muhammad bin Abdul Wahhab adalah seorang ahli teologi agama Islam dan seorang tokoh pemimpin gerakan keagamaan yang pernah menjabat sebagai mufti Daulah Saudiyah yang kemudian berubah menjadi Kerajaan Arab Saudi. Kemudian gerakan ini merupakan gerakan Salafiyah dan pembaruan yang memurnikan akidah dari segala macam kesyirikan dan bid'ah yang telah menggerogoti umat Islam pada masa kekhalifahan Utsmaniyah. Bersama dengan Pangeran Muhammad bin Saud, beliau melakukan dakwah dan mulai memasuki fase jihad dan kekuatan dalam berdakwah. Next. Yang kedua adalah gerakan Islam di India. Nah, ini merupakan gerakan Islam yang kedua yang dilakukan oleh Syekh Muhammad Ashrindi di negeri India. Imam Rabbani Ahmad Shrindi Quddasallahu Siruhu merupakan salah satu tokoh sufi dan penerus Syekh Muhammad Baqi Billah dalam silsilah tarekat Nasyabaniyah. Beliau merupakan ulama besar di zamannya yang populer dengan sebutan Imam Rabbani Mujaddid Al-Faruq Asir Hindi. Beliau hidup pada masa Raja Jalaluddin Muhammad Akbar, seorang raja dengan akidah menyimpang yang terpengaruh paham filsafat yang menyatakan bahwa Islam hanya bertahan 1000 tahun. Setelah itu akan usang. Maka raja ini memerintahkan untuk menyembah bintang dan matahari kepada rakyatnya dan menggantikan ajaran kiamat dengan ajaran reinkarnasi yang dimana seharusnya kan kalau udah kiamat nanti akan dihisab, masuk surga atau neraka. Tapi ajaran reinkarnasi ini lebih ke kalau hidup nanti akan kalau misalkan mati nanti dihidupkan kembali seperti itu. Nah, serta menghalalkan riba, judi, minuman keras, babi, zina, kemudian malah mengharamkan untuk menyembelih sapi dan hijab. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, terima kasih. Dengan saya Ripaldi Farhan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang dibacakan oleh rekan saya. Poin ketiga, terdapat gerakan Islam di Sudan. Gerakan ini dimulai dari gerakan sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan jihad yang kemudian memasuki wilayah politik. Gerakan ini menjadi oposisi dari pemerintahan Numairi di bawah organisasi Jabhah Al-Mithaq Al-Islami yang dipimpin Dr. Hasan At-Turabi, sehingga akhirnya pemerintah mengadakan perjanjian damai dengan mereka. Dengan perjanjian damai ini, kader-kader dakwah meraih posisi jabatan pemerintahan, legislatif, dan kementerian melalui Partai Al-Ittihad Al-Ishtiraki Al-Sudani. Next. Selanjutnya, ada gerakan Islam di Yordania. Gerakan ini hebatnya mampu bekerja sama dengan pemerintahan Yordania. Meskipun bukan pemerintahan Islami, tapi keterlibatan gerakan Islam dalam politik praktis yang dimulai ketika Raja Hussein memutuskan untuk memulai kehidupan politik demokratis pada tahun 1989. Untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, mereka berhasil memperoleh 20 kursi dewan dari 80 kursi parlemen. Yang lebih penting dari keterlibatan gerakan Islam di dalam perpolitikan Yordania melalui Hizbul Amal Islami adalah melakukan eksperimen gerakan dakwah dalam keterlibatannya di pemerintahan non-Islami yang berupaya memberikan keseimbangan kebijakan politis negara dalam menghadapi permasalahan global seperti Palestina,
Afghanistan, Bosnia, Herzegovina, dan lain-lainnya. Serta gerakan ini mendukung program-program pembangunan umat di dalam negeri Yordania sendiri. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya Dede Kusmiadi di sini akan menjelaskan gerakan Islam di Yaman. Gerakan ini dilakukan oleh At-Tajamu Al-Yamani li Al-Islah, kemudian berganti menjadi At-Tajamu Wal-Islah. Setelah unifikasi Yaman Utara dan Yaman Selatan yang dikuasai komunis, gerakan Islam turut berperan dalam pembentukan hukum-hukum legislasi Islam. Gerakan ini sangat menaruh perhatian dalam dunia pendidikan. Mereka menyusun kurikulum pendidikan di semua levelnya. Dalam bidang ilmu pengetahuan, mereka membentuk Maktab At-Taujih wa Al-Irsyad yang setingkat dengan Kementerian Negara. Badan ini dipimpin berturut-turut oleh Dr. Abdul Majid Az-Zindani dan Qadi Yahya Al-Fasil. Lalu selanjutnya ada gerakan Islam di Turki. Gerakan Islam di Turki ini muncul dalam bentuk partai politik. Mereka timbul dan tenggelam karena tekanan kalangan sekulerisme dan militer yang khawatir dengan kebangkitan Islam di Turki. Berkali-kali ganti nama, gerakan Islam pada tahun-tahun belakangan ini mampu menempatkan kadernya sebagai presiden Turki dan sedikit demi sedikit mengurai simpul sekulerisme yang diusung Mustafa Kamal sejak keruntuhan khilafah Islam terakhir. Sekian dari saya, yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, terima kasih. Di sini saya Arif Eko Farhan. Di sini akan menjelaskan tentang contoh gerakan pembaruan Islam yang populer pada saat ini. Yang pertama, Hizbul Tahrir yang didirikan dalam rangka memenuhi seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tertera dalam surat Ali Imran ayat 104 yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebijakan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Selanjutnya, dan berikut adalah tujuan utama berdirinya gerakan ini. Antara lain melanjutkan kehidupan Islam dan mengembangkan dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Yang kedua, membangkitkan kembali umat Islam dengan membangkitkan yang benar melalui pola pikir yang cemerlang. Ketiga, untuk mengembalikan posisi umat ke masa kejayaan dan keemasan seperti dulu. Keempat, mengambil alih kendali negara-negara dan bangsa-bangsa di dunia ini. Kelima, mengendalikan negara khalifah menjadi negara nomor 1 di dunia serta memimpin dunia sesuai dengan hukum-hukum Islam. Keenam, menyampaikan hidayah atau petunjuk syariat bagi umat Islam. Dan yang terakhir, memimpin umat Islam untuk menentang kekufuran beserta sebagai ide dan peraturan kufur, sehingga Islam dapat menyelimuti bumi. Sekian dari saya dan mungkin dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang Wahabi. Gerakan ini muncul di Saudi Arabia pada abad ke-18 dipelopori oleh Marga Saud. Gerakan ini berhasil menaklukkan Mekah dan Madinah pada tahun 1803 sampai 1804. Namun, pasukan kekhilafan Utsmaniyah berhasil memukul mundur Wahabi dari Madinah pada 1812 dan Mekah pada 1813. Inti dari ajaran Wahabi ini termasuk adalah membenarkan penggunaan sarana, kekerasan, atau pemaksaan dalam dakwah, terutama dengan menafsirkan ulang dan mengekstensifkan penggunaan terminologi jihad,
meski dalam ajaran dakwahnya mereka senantiasa mengkhutbahkan diri sebagai jalan termurni Islam dengan ideologi salafiyah. Berbicara tentang Wahabi ini, banyak sekali sejarah-sejarah pada zaman dahulu dan tidak diketahui oleh orang-orang di kalangan awam terkait Wahabi ini. Bahwa sebenarnya sebutan Wahabi ini dari zaman dulu itu pada saat zaman tabi'in kalau nggak salah, bahwa Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab itu seorang ahlu sunnah wal jamaah tabi'in yang berdakwah sesuai ajaran Rasulullah SAW yang mengambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi dia dituduh oleh Abdul Wahab bin Rustum. Beliau seorang khawarij yang sangat membenci kepada umat Islam dan sangat membenci kepada orang-orang yang mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Nah, terjadi perfitnahan di saat itu sampai-sampai ajaran yang Islam itu dituduh sebagai Wahabi. Contoh garis besarnya jika melihat dari sekarang, dari kondisi sekarang sampai saat ini, contoh ya garis besarnya itu seperti Maulid Nabi. Ketika memang ada orang yang mengharamkan atau melarang seseorang untuk tidak mengikuti Maulid Nabi, itu disebut Wahabi. Kebanyakan pada saat kita berbicara dengan orang awam itu seperti itu. Ya padahal sudah memakai dalil gini jelas tentang bid'ah ataupun apa, jika memang tidak bisa ya sampai kapanpun memang tidak, itu contoh besarnya. Next. Tujuan didirikannya gerakan Wahabi ini antara lain untuk yang pertama menyingkirkan segala macam bid'ah, khurafat, dan berbagai tindakan-tindakan kesyirikan lainnya. Yang kedua, secara politik untuk melepaskan bangsa Arab dari pengaruh bangsa Turki yang telah menjadi dinasti dalam waktu yang sangat panjang. Yang ketiga, ingin membangun negara Islam. Di sini sudah dijelaskan bahwa tujuan Wahabi ini sangatlah bagus, tidak ada negatifnya dan tidak ada suatu kejelekan, bahwa tujuan di sini adalah menyingkirkan segala khurafat, berbagai tindakan kesyirikan, karena pada saat zaman dahulu itu banyak orang-orang yang menyimpang terkait dari ajaran agama Islam. Ya sampai-sampai percaya kepada animisme atau dinamisme, menyembah berhala dan mempercayai kepada benda-benda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Rafli, kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri saya. Nama saya Rafli Ditama, dan saya akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh teman saya tadi. Yang ketiga, ada salafiyah. Salaf atau lengkapnya Al-Salaf adalah sebutan untuk generasi awal Muslim yang terkait dengan masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salaf merupakan suatu pemikiran yang berbuah gerakan dalam pemurnian Islam, yaitu gerakan Salafiyah yang merupakan upaya dari Muslim di masa sesudah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pelopor gerakan Salafiyah adalah Muhammad Abduh dan Rashid Ridla, serta ulama-ulama besar lainnya seperti Ahmad bin Hanbal, Ibnu Taimiyah, Jamaluddin Al-Afghani, dan Muhammad bin Abdul Wahab. Berdirinya gerakan Salafiyah merupakan suatu aliran pemikiran yang kuat dalam mempertahankan pemahaman terhadap ajaran Islam. Berdasarkan ajaran Islam tanpa toleransi. Aliran ini juga sering dikaitkan dengan pergerakan memerangi segala bentuk bid'ah dalam khurafat dalam masyarakat Islam. Next. Yang keempat ada Syiah. Syiah yaitu sekelompok orang yang berkedok dengan slogan kecintaan kepada Ali bin Abi Thalib beserta anak cucunya. Bahwasanya Ali bin Abi Thalib lebih utama dari seluruh sahabat dan lebih berhak untuk memegang tampuk kepemimpinan kaum muslimin.
Demikian pula anak cucu sepeninggal beliau. Syiah muncul sejak masa pemerintahan Utsman bin Affan yang dipimpin oleh Abdullah bin Saba al-Himyari. Abdullah bin Saba mengenalkan ajarannya secara terang-terangan dan menggalang massa untuk memproklamasikan bahwa kepemimpinan imamah sesudah Nabi Muhammad SAW seharusnya jatuh ke tangan Ali bin Abi Thalib karena suatu nas atau teks Nabi SAW. Menurut Abdullah bin Saba, Khalifah Abu Bakar, Umar, dan Utsman telah mengambil alih kedudukan tersebut. Dalam Majmu' Fatwa, Abdullah bin Saba menampakkan sikap ekstrim di dalam memuliakan Ali dengan suatu slogan bahwa Ali yang berhak menjadi imam atau khalifah dan ia adalah seorang yang masum, terjaga dari segala dosa. Keyakinan itu berkembang terus-menerus dari waktu ke waktu sampai kepada menuhankan Ali bin Abi Thalib. Berhubung hal itu suatu kebohongan, maka diambil suatu tindakan oleh Ali bin Abi Thalib, yaitu mereka dibakar. Lalu sebagian dari mereka melarikan diri ke Madain. Sekian dari saya. Yang selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan kembali. Yang kelima, ada jamaah tabligh. Jamaah tabligh ini didirikan oleh Syekh Muhammad Ilyas Kandahlawi pada tahun 1303 sampai 1364. Beserta syekh yang lain, antara lain yaitu Syekh Muhammad Yahya, yaitu seorang guru di Madrasah Mazharhir Al-Ulum Saharnapur. Kemudian ada Syekh Rashid Ahmad Kankuhi pada tahun 1829 sampai 1905 yang dibaiat menjadi anggota jamaah pada tahun 1315 Hijriah oleh Syekh Muhammad Ilyas. Kemudian ada Syekh Abdurrahim Ra'i Fairi, Syekh Asraf Ali Al-Tahanawi pada tahun 1280 sampai 1364 Hijriah ataupun 1863 sampai 1943 yang bergelar Hakim Umat. Syekh Muhammad Hasan pada tahun 1268 sampai 1339 dan seterusnya. Salah seorang tokoh ulama madrasah Deoban dan pemimpin jamaah tabligh. Nah, jamaah tabligh adalah sebuah jamaah Islamiyah yang dakwahannya berpijak pada penyampaian tabligh tentang keutamaan ajaran Islam kepada setiap orang yang dapat jangkau. Jamaah ini menekankan kepada setiap pengikutnya agar selalu meluangkan sebagian waktunya untuk menyampaikan dan menyebarkan dakwah dengan menjauhi bentuk-bentuk kepartaian dan masalah-masalah politik. Barangkali ada cara demikian lebih cocok mengingatkan kondisi umat Islam di India yang merupakan minoritas dalam sebuah masyarakat besar. Next. Nah, baik saya lanjutkan. Al-Ikhwan Al-Muslimun. Pendirinya adalah Syekh Hasan Al-Banna pada tahun 1324 hingga 1368 Hijriah. Zulqaidah 1327 Hijriah atau April 1928 Masehi adalah bulan didirikannya cikal bakal gerakan Al-Ikhwan Al-Muslimun. Tahun 1932, Hasan Al-Banna pindah ke Kairo. Pada awal berdirinya, tahun 1941 Masehi, gerakan Ikhwan hanya beranggotakan 100 orang. Hasil pilihan langsung Ustadz Hasan Al-Banna sendiri. Pada tanggal 12 Februari 1949, Hasan Al-Banna terbunuh oleh pembunuh misterius. Pada tahun 1950, Ustadz Hasan Al-Hudaibi pada tahun 1306 hingga 1393 Hijriah terpilih menjadi mursyid atau petunjuk dalam hal keagamaan.
Al-Mahdi Al-Ikhwan Al-Muslimun. Ia adalah salah seorang tokoh kehakiman Mesir. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi dari sebelumnya. Selanjutnya, menurut Syekh Hasan Al-Banna mengatakan bahwa ada beberapa ciri gerakan Ikhwan, yaitu yang pertama, jauh dari sumber pertentangan. Selanjutnya ada jauh dari pengaruh ria dan kesombongan. Yang ketiga ada jauh dari partai politik dan lembaga-lembaga politik. Yang keempat, memperhatikan kaderisasi dan bertahap dalam melangkah. Dan yang terakhir ada lebih mengutamakan aspek-aspek amalia produktif daripada propaganda dan reklame. Sekian akan dilanjut oleh rekan saya. Terima kasih. Dan materi selanjutnya ialah Syekh Hasan Al-Banna mengatakan bahwa tujuan gerakan Ikhwan adalah memperbaiki diri, menjadikan pribadi yang kuat fisik, teguh dalam berakhlak, luas dalam berpikir, mampu mencari nafkah, lurus berakidah, dan benar dalam beribadah. Membentuk rumah tangga Islami, memotivasi masyarakat untuk menyebarkan kebaikan, dan memerangi kemungkaran dan kerusakan. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Ya, terima kasih. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang Rabithah Alam Islami. Ini adalah organisasi internasional yang berdiri di Mekah pada tanggal 18 Zulhijjah 1381 Hijriah atau Mei 1662 Masehi. PBB mengelompokkannya sebagai organisasi non-pemerintah dan anggota UNESCO serta anggota pengamat OKI, organisasi konferensi Islam. Tujuan berdirinya gerakan ini adalah yang pertama ada menyampaikan dakwah dan ajaran Islam, mengantisipasi pemikiran yang sesat, menyatukan umat Islam, dan membela dan memecah masalah-masalah umat Islam. Organisasi ini bahwa sangat bagus dan tujuannya pun jelas, yaitu menyampaikan dakwah dengan ajaran Islam yang sebenar-benarnya, ya, dan lalu menjauhkan dari pikiran-pikiran yang sesat sampai-sampai iman kita itu goyah. Dan yang ketiga itu ada menyatukan umat Islam, bahwa di sini agar umat Islam itu tidak terpecah belah, tidak sendiri-sendiri atau membuat golongan-golongan lain, tapi Rabithah Alam Islami ini menyatukan orang-orang Islam agar bisa mempunyai tujuan yang sama dan menyampaikan dakwah dan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, mungkin hanya sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak untuk rekan-rekan saya yang telah menyampaikan materi. Mungkin demikian akhir presentasi dari kita semua. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam bertutur kata. Kami semua undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.